Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Aulia menemani waktu jelang berbuka puasa Anda. Berbagai kisah Islami kami sajikan di Ngabuburit JPM TV. Kita awali informasi pertama dari Jakarta. Di kawasan Taman Mini Indonesia Indah terdapat masjid yang dibangun untuk Fatimah Siti Hartinah atau Tin Soeharto. Masjid berusia 22 tahun ini masih kokoh berdiri dan aktif digunakan warga untuk menunaikan ibadah salat. Karena ini merupakan amal jariah beliau kan gitu kan, yang menjadi yang dia andalkan, yang dia banggakan, yang dia senangi begitu. Jadi beliau sering datang ke sini. Kadang-kadang waktu itu Pak Harto datang tanpa sepengetahuan kita, ya, gitu. Tanpa sepengetahuan kita beliau datang ke sini. Dan kadang yang masuk mobil itu pun dia nggak tahu bahwa itu yang masuk Pak Harto. Dia hanya muter-muter keliling jalan, mengamati, udah pulang, nggak turun. Tapi dia nggak tahu bahwa itu Pak Harto gitu kan gitu. Ya luar biasa, alhamdulillah. Salah satu masjid megah di kawasan Taman Mini Indonesia Indah adalah masjid yang punya kenangan untuk keluarga Presiden kedua Republik Indonesia, Muhammad Soeharto. Masjid dibangun untuk mengingat Fatimah Siti Hartinah atau Tin Soeharto. Pembangunan masjid dimulai pada 1997 atau 1 tahun setelah Ibu Tin wafat. Masjid Agung Atin menempati lahan seluas 70.000 meter persegi dengan kapasitas 9.000 jemaah pada bagian dalam masjid dan 1.850 orang di selasar tertutup dan plaza. Masjid yang dibuka 26 November 1999 ini dinamai Masjid Agung Atin. Nama Atin tak semata terinspirasi dari nama Ibu Tin, namun juga diambil dari salah satu surah dalam Al-Quran. Atin yang artinya sejenis buah yang sangat manis, lezat dan penuh gizi. Ya diawali dengan adanya rasa ingin sesuatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk maslahat umat. Ya, teruslah Ibu Tin untuk ingin mendirikan sebuah masjid. Nah, dari keinginan Ibu Tin inilah maka Pak Harto menyetujui dan membangun masjid yang alhamdulillah megah indah ini gitu. Arsitektur Masjid Atin punya keunikan dan kekhasan baik dari bangunan, ornamen hingga desain dalam dan luar. Arsitek masjid adalah Fauzan Numan dan Ahmad Numan. Pada bagian depan sisi timur masjid terdapat taman yang luas dengan pepohonan rindang yang mengitari plaza berbentuk lingkaran yang terbuat dari marmer berwarna krem. Sementara pada bagian muka masjid menampilkan 3 lekukan anak panah yang bagian tengahnya didominasi warna abu-abu. Ruang utama untuk salat terletak di lantai 1. Di ruang ini ada 7 lekukan berbentuk anak panah dan keramik warna hijau tua pada bagian dindingnya. Masjid Atin memiliki 4 kubah menara kecil. Di setiap sudut mengelilingi kubah utama dengan lafaz Allah di puncaknya. Mungkin ini masjid yang besar ya, besar kedua setelah Istiqlal. Yang kedua didirikan oleh tokoh ya, Pak Presiden kita yang kedua itu Bapak Haji Muhammad Soeharto, dan di samping juga bentuk bangunan kita yang unik ya, semua sini luas sampai tanpa tiang gitu ya, luas, parkirnya juga luas, aksesnya mudah dijangkau dari semua jurusan gitu ya. Kita dekat dengan jalan tol, pintu masuk tol, dekat juga dengan jalan raya, dekat juga dengan Taman Mini Indonesia Indah. Masjid berusia 22 tahun ini masih berdiri kokoh, walau beberapa bagian mulai usang karena dimakan usia. Walau begitu, Masjid Atin masih aktif digunakan warga untuk menunaikan salat. Sementara bagi wisatawan yang hendak ke Taman Mini Indonesia Indah, pasti mampir ke Masjid Agung Atin. Saya dari Makassar, cuman ingin tahu aja sejarah bahwa ada masjidnya peninggalan dari Ibu Tin. Itu aja. Bagus, bagus. Ternyata bagus ya masjid ini. Habis sholat ya, sholat duha.
Di tengah pandemi COVID-19, pengurus Masjid Agung Atin memberlakukan ketentuan 50% kapasitas tampung. Sementara aktivitas salat berjamaah juga wajib menjaga jarak 1 hingga 1,5 meter antar jemaah. Masjid Agung Atin tak semata digunakan sebagai tempat ibadah. Namun, pengurus Masjid Atin juga menerima penyewaan gedung untuk resepsi pernikahan. Ini menjadi salah satu cara Masjid Agung Atin tetap bertahan. Yuli Horisman, Trisabdo Aji, JPM TV. Tradisi bangunkan warga Madura untuk sahur akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.